Jangan pernah takut dengan pengkhianatan apapun dalam kehidupan dunia ini. Lakukan saja, lalu kemudian serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Islam adalah agama yang sangat mengagungkan atau menjadi tujuan dalam beragama tentang perdamaian. Tidak ada apapun atas nama agama sekalipun dibolehkan untuk kemudian rusuh dan kemudian menghilangkan kedamaian di muka bumi ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, dia Allah tidak menyukai, habibi, kasihku. Akar katanya dia kata habba, yahibbu hubban. Baru lagi rame habib gitu. Jadi habib itu dari kata habba, hubun, hubun. Lagu-lagu itu biasanya ya tentang bagaimana hubun, cintaan. Jadi Allah tuh paling enak itulah, tidak suka dengan al-khainin. Ini orangnya, dari kata khianatan itu kata asalnya, lalu kemudian khainin orangnya, fa'ilun itu orangnya. Jadi Allah tuh paling gak suka sekali dengan para pengkhianat. Sejarah Islam memperoleh kemuliaan di dunia ini, menguasai dunia, itu adalah dengan ilmu, Pak, bukan dengan apapun. Kadang-kadang kita suka anekdot, saya suka lucu-lucuan. Kita dari SD belajar supaya kita bisa baca buku. Kemudian kalau kita udah bisa baca buku, sekarang baca buku apa kita? Udah buku apa yang dibaca? Ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang belajar Iqra, udah bisa baca Quran. Kemudian sekarang Qurannya suka dibaca enggak? Kalau enggak baca, ngapain dulu belajar Iqra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabbihi ajmain. Pada pagi ini kita masih melanjutkan surat Al-Anfal. Ada dua tema, mudah-mudahan selesai pada pagi ini. Dan dua tema ini merupakan dua tema terakhir dalam surat Al-Anfal, yakni dimulai dari ayat 58 sampai 60, yaitu tentang sikap menghadapi kaum musyrik dalam peperangan dan tentang pengkhianatan mereka. Lalu kemudian ayat 61 nanti sampai 75, bahwa Islam adalah agama yang sangat mengagungkan atau menjadi tujuan dalam beragama tentang perdamaian. Tidak ada apapun atas nama agama sekalipun dibolehkan untuk kemudian rusuh dan kemudian menghilangkan kedamaian di muka bumi ini. Kita mulai dari ayat 58 sampai 60, yakni tentang cara menghadapi orang musyrik dalam peperangan dan pengkhianatan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai ayat 58 surat Al-Anfal. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbid ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Wa imma, ini ada waw dalam bahasa Arab itu artinya dan, lalu kemudian ada imma. Imma ini gabungan dari dua kata in, jika, dan maknya tidak mempunyai arti tapi ziyadah. Dia dalam bahasa Arab menjadi tambahan dalam kata penegas.
Jadi imma itu dari in dan ma, lalu kemudian masuk ilmu tajwid, nun sukun menghadapi mim, maka kemudian idgham. Tapi kemudian dalam tulisannya nunnya tidak ada, hilang lenyap digabung kepada mim. Orang membacanya kemudian imma. Makasih. In itu jika, maknya kemudian tidak ada maknanya tapi ziyadah, ditaukid. Wa imma dan jika, takhofanna, ini akar katanya dari kata khofa ya khofu khaufan, takut. Jadi dalam bahasa Arab takut itu ada beberapa tingkatan. Takut paling tinggi takut kepada Allah namanya khosyah. Kalau bahasa Indonesia takut sama apa aja takut, nggak ada bahasa lain. Takut sama hewan buas takut sama orang tua takut aja. Tapi kalau bahasa Arab ada tingkatan yang paling tinggi itu takut kepada Allah namanya khosyah. Tapi takut secara umum khauf, ada lagi takut yang kemudian menjadi motor penggerak untuk berbuat baik, atau kemudian takut untuk melakukan kemaksiatan, namanya takwa. Takwa itu juga sama, takut juga Pak. Jadi kalau Bapak termasuk orang yang bertakwa, maka itu termasuk takut. Orang yang penakut, takut sama istri juga takwa Pak. Takut sama istri yang tua. Jadi takwa dalam bahasa Arab tuh tingkatan-tingkatannya ada beberapa. Tapi paling tinggi kalau khusus kepada takut pada Allah itu khosyah. Tidak ada lagi takut yang paling pada Allah. Tapi dia tidak menggerakkan untuk berbuat kebaikan. Hanya personal saja ketakutan. Tapi kalau ketakutan itu kemudian menggerakkan dia berbuat baik, itu namanya takwa. Ya, jadi wa imma takhafanna, kemudian dalam bahasa Arab ada nun taukid, kata penegas. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, wa imma takhafanna, dan jika engkau sungguh Muhammad takut min qaumin, kepada kaum. Nanti dalam beberapa tafsir baru kita tahu kaum di situ adalah musyrik. Itu namanya tafsir. Tapi kalau secara terjemahan kaum itu ya kelompok orang. Jadi kalau kemudian kita lebih dalam lagi, dan jika engkau Muhammad ketakutan yang sangat luar biasa min qaumin, takut kepada kaum, nanti baru dalam beberapa tafsir ayat al-musyrik Mekah. Takut kepada orang musyrik Mekah, takut apa? Khianatan, tentang pengkhianatan. Dalam beberapa catatan-catatan sejarah, baginda Rasul itu mengadakan beberapa perjanjian. Maka kalau engkau ada ketakutan seperti itu, panbit, maka setelah engkau mengadakan perjanjian, kau khawatir kemudian mereka berkhianat, begitu juga dengan orang Yahudi dan seterusnya, maka kalau sudah engkau lakukan panbit, serahkan saja semuanya. Lakukan sesuatu walaupun kita punya prasangka jelek dan sebagainya, lakukan saja. Nanti kalau dalam ayat lain, setelah kita mengerjakan sesuatu baru tawakal kepada Allah. Fanbid, maka serahkan oleh Muhammad ilaihim, kepada mereka. Silahkan mereka mau berkhianat, mau taat dan seterusnya. Ala sawa. Sawa itu dalam bahasa Indonesia sama, imbang. Serahkan saja pada mereka. Setelah engkau serahkan pada mereka, terserah mereka mau berkhianat, mau apa. Tapi jangan punya asumsi kalau engkau mengira bahwa dia berkhianat kemudian engkau tidak melakukan perjanjian. Jangan, lakukan saja. Nanti kemudian serahkan pada Allah. Nanti baru ada kata penegas yang lain, innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, dia Allah tidak menyukai, habibi, kasihku. Akar katanya dikata habba, yahibbu hubban, baru lagi rame habib gitu. Jadi habib itu dari kata habba,
hubun. Lagu-lagu itu biasanya ya tentang bagaimana hubun, cintaan. Jadi Allah tuh paling enak itulah, tidak suka dengan al-khainin. Ini orangnya, dari kata khianatan itu kata asalnya, lalu kemudian khainin orangnya, fa'ilun itu orangnya. Jadi Allah tuh paling nggak suka sekali dengan para pengkhianat. Pengkhianat itu orang yang menyalahi perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian. Itu yang paling keras atau yang paling kuat perjanjian dalam bahasa Arab namanya misak. Kayak pernikahan tuh bahasa Arab namanya misak, Pak. Perjanjian yang kokoh. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran pernikahan itu misakon golidon, perjanjian yang kuat dari sisi apa saja. Makanya nanti dengan perjanjian yang kuat itu, kalau dalam konteks pernikahan ada harus dari dua orang itu punya sifat mawaddah, menjaga tentang akad itu, tentang perjanjian itu, namanya mawaddah. Cuma kadang-kadang diterjemahkan sama orang tentang cinta, bukan. Mawaddah itu keinginan dari dua pihak yang pengen menjaga tentang akad perjanjian yang harus sampai selama-lamanya, gitu. Itu namanya mawaddah. Ketika ada satu atau dua atau yang berbeda individu kemudian untuk menyalahi perjanjian itu namanya khain, orang yang mengkhianati perjanjian itu. Nah, terkait dengan pengkhianatan di sini adalah pengkhianatan tentang orang-orang Mekah. Dalam bahasa agamanya nanti orang Mekah itu beragamanya masyhur, mereka kebanyakan adalah orang-orang musyrik, penyembah. Dalam prakteknya sejarah, informasi yang didapat baik dari sisi tentang sejarah Arab maupun apa, musyrik itu adalah penyembah berhala. Jadi jika engkau Muhammad ada perasaan takut untuk melakukan perjanjian kepada kaum musyrik tentang pengkhianat mereka, maka lakukan saja. Panbit ilaihim alas-sawa, serahkan semua. Kemudian setelah dilakukan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika mau terakhir-akhir, orang-orang Mekah menyalahi perjanjiannya dengan Rasulullah ketika Rasulullah ingin berkunjung ke Baitullah. Lalu kemudian tidak sampai ke Baitullah, dicegat untuk tidak masuk tahun ini ke Mekah. Lalu kemudian Rasulullah mengundur untuk tahun selanjutnya. Nanti kemudian hajinya menjadi haji perpisahan karena sudah mendekati Fathul Makkah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau para sahabat tuh mendengar ayat idza jaa nasrullah itu bukan tentang pertolongan Allah, tetapi tentang ajalnya baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau para sahabat tuh kalau baca idza jaa nasrullahi wal fath, itu dalam beberapa riwayat tidak ada satupun sahabat yang tidak menangis, karena dia merasa bahwa kayaknya Rasulullah telah selesai. Artinya ketika sudah selesai tugas baginda Rasul, maka kemudian pasti selesai di dunia ini. Dan betul saja kemudian ada 2 bulan setelah itu, lalu kemudian baginda Rasulullah meninggalkan dunia ini, wafat. Jangan pernah takut dengan pengkhianatan apapun dalam kehidupan dunia ini. Lakukan saja, lalu kemudian serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian karena ketakutan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Lalu kemudian ayat 59-nya wala yahsabannalladzina kafaru sabaqu. Maka barulah kemudian Allah ancaman innallaha la yuhibbul khainin. Lalu kemudian teksnya itu bukan kepada Rasulullah, tapi Allah ingin menyatakan bahwa Allah itu paling tidak suka dengan para pengkhianat. Pengkhianatan yang dilakukan, apapun itu bentuknya. Maka kemudian kalau ada orang Mekah, orang musyrik Mekah, lalu melakukan pengkhianatan itu, lalu kemudian Allah menekan lagi,
wala yasabanalladzina kafaru, dan jangan pernah mengira orang-orang kafir, yaitu tadi kaum tadi. Kafir di sini bukan, maaf, bukan orang Yahudi, orang Nasrani. Quran itu lebih banyak kalau orang-orang itu menyebutnya ahli kitab. Kalau kafir itu pada awal-awal dakwah itu konteksnya pada orang Mekah yang dia menyembah berhala. Kafir. Jangan pernah orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka itu sabaku. Akar katanya sabako itu berlomba-lomba, tapi di sini dalam beberapa penafsiran selamat. Jangan pernah mengira orang-orang kafir itu kalau berkhianat, mereka jangan pernah mengira bahwa mereka sabaku. Mereka lancar-lancar aja. Mereka tidak akan lolos dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya pada orang-orang musyrik Mekah, tapi faktanya siapapun orang yang berkhianat pasti tidak akan lepas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka kemudian tidak selamat dari siksaan Allah? Karena Allah punya kekuasaan yang mutlak dalam pandangan orang muslim. Kita beriman kepada Allah itu, Allah yang kita imani itu kekuasaannya tanpa batas. Siapapun tidak akan mampu mencegah ketika Allah menyiksa suatu kaum atau kemudian mengadab dan seterusnya lah. Jangankan begitu, kebaikan dan keburukan yang Allah telah siapkan tidak ada satupun dalam keyakinan yang bisa menghalanginya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakan oleh engkau Muhammad, Allah lah yang akan memberikan kekuasaan, kebaikan pada orang yang dikehendaki, dan dia juga lah, Allah juga yang akan menghinakan orang dan seterusnya. Oh, doa-doa Rasulullah, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Tidak ada satupun di dunia ini apapun yang mampu menghalangi ketetapan Allah. Begitu juga tidak ada satupun orang yang akan memberikan sesuatu kalau belum diizin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keyakinan seorang muslim gitu. Walaupun nanti dalam fakta sejarah pemikiran ada orang yang kemudian terlalu ekstrim kanan dan ada yang terlalu ekstrim kiri, ada yang percaya begitu kemudian diam aja. Lah gimana Allah aja ekstrim. Ada yang betul-betul seluruh yang dihasilkan di dunia ini adalah hasil karya dia, ekstrim juga. Bagi orang muslim kita bekerja sesuai dengan sa'yun kita, dengan aktivitas kita masing-masing, yaitu keberhasilan tetap ada faktor X, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha berkuasa sehingga innahum la yu'jizuna. Siapapun, bahkan orang musyrik sekalipun, la yu'jizuna, dari kata ajaza. Maka kalau udah sepuh namanya ajuz. Kalau nenek-nenek ajuzah. Kalau aki-aki ajuzun. Ada lagi syekh. Syekh itu tidak mesti aki-aki, walaupun anak muda biasa disebut syekh. Kalau dia dari sisi keilmuan bagus, syekh. Biasanya syekh itu dalam bahasa Arab ketika orang sudah berumur 60-an, syekh. Kalau udah 70, 80, syekhul kabir. Aki-aki banget. Panjang umur mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah. Jangan pernah orang-orang yang melakukan pengkhianatan dalam konteks ini, jangan pernah mengira orang-orang musyrik itu akan selamat dari siksaan Allah karena pengkhianatan mereka. Mereka itu la yu'jizuna, tidak akan mampu melemahkan Allah, tidak akan mampu menghalangi apapun yang menjadi ketetapan Allah. Selesai sampai 59. Jadi Muhammad, kau berjuang saja, jangan takut karena pengkhianatan A, B, C dan seterusnya. Silakan saja kau berjuang, lakukan perjanjian sesuai dengan keadaan dunia pada saat itu, lakukan saja, jangan kemudian dengan prasangka pengkhianatan kemudian tidak melakukan perjanjian dan seterusnya. Serahkan kepada Allah
Dan ingat, pengkhianat itu tidak disukai oleh Allah. Dan jangan pernah mengira orang-orang yang melakukan pengkhianatan dalam konteks tadi ya, kalau melihat ayat Quran itu perjanjian-perjanjian orang musyrik dengan baginda Rasulullah SAW, karena mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah, walaupun mereka berkumpul. Nanti dalam sejarah ada namanya perang Ahzab. Perang Ahzab itu kumpulan dari orang-orang musyrik Mekah, pasukan, lalu kemudian dari orang Madinah, orang-orang yang sama, tidak mau membela negaranya Madinah, tapi bersekutu dengan orang-orang Mekah musyrik. Karena begitu banyaknya, lalu kemudian disebutnya perang Ahzab. Selesai, lalu kemudian yang 60 tentang orang muslim harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam konteks ayat, dalam peperangan. Kayaknya nanti dalam Ummul Quran itu ada istilah apakah ayat itu hanya berlaku untuk kondisi tertentu pada saat itu saja, atau kan berlaku umum. Bagian ulama mengatakan ya orang muslim harus selalu siap sedia kapanpun, sampai sekarang. Bukan hanya dalam, kalau dulu mungkin baginda Rasul ya dipersiapkan dalam konteks peperangan, senjata dan seterusnya, ya sekarang orang-orang muslim ya mestinya mempersiapkan dari sisi keilmuan. Jadi sejarah bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, sejarah Islam memperoleh kemuliaan di dunia ini, menguasai dunia, itu adalah dengan ilmu, Pak. Bukan dengan apapun, bukan dengan atribut-atribut, bukan. Jadi kalau kita mau belajar sejarah tentang Islam menguasai dunia ini, pada saat itu menjadi pergulatan tentang ilmu. Sehingga orang-orang Eropa dulu ketika ingin menguasai sebuah disiplin ilmu, dia harus menguasai bahasa Arab. Karena hampir ilmu-ilmu itu semua termaktub dalam bahasa Arab. Sehingga kemudian orang-orang Eropa menerjemahkan buku-buku baik kedokteran dan seterusnya, karya-karya orang-orang muslim. Jadi kalau ngomong Islam pengen maju, maka ngomongnya itu cuma ilmu, Pak. Bukan ilmu agama saja, ilmu apa aja. Jadi bohong kita akan memperoleh kemajuan di dunia ini kalau kita semua nggak senang dengan ilmu. Anak-anak kita tidak didorong untuk betul-betul belajar yang betul. Bohong. Apalagi pengen maju cuma galak doang gitu. Jauh panggang dari apinya. Hanya mengandalkan tentang keagamaan kita kemudian maju, susah, Pak. Kalau kita pengen sama-sama memajukan agama ini, ya kita harus cinta ilmu. Mayoritas orang muslim sedang membaca, belajar dan seterusnya. Kadang-kadang kita suka anekdot, saya suka lucu-lucuan. Kita dari SD belajar supaya kita bisa baca buku. Kemudian kalau kita udah bisa baca buku, sekarang baca buku apa kita? Udah buku apa yang dibaca? Ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang belajar Iqra, udah bisa baca Quran. Kemudian sekarang Qurannya suka dibaca enggak? Kalau enggak baca, ngapain dulu belajar Iqra? Ketahuan kalau nanti ditanya malaikat, Anda baca Quran? Enggak, kenapa? Enggak bisa baca. Oh iya, enggak apa-apa. Ini bahayanya kalau ditanya sama malaikat, Anda baca Quran sering? Enggak, kenapa? Enggak bisa baca? Enggak, udah bisa. Karena saya udah bisa, jadi nggak baca-baca Quran. Aneh kadang-kadang orang-orang belajar tuh. Kita kadang-kadang belajar apa aja, tapi udah bisa, udah aja. Kita kan belajar Iqra supaya pengen bisa baca Quran. Terus kalau udah bisa baca Quran, sering baca Quran? Enggak, orang udah bisa. Aneh juga kadang-kadang. Sama dengan bahasa Indonesia juga, kita SD belajar bahasa Indonesia. Udah belajar bahasa Indonesia, buku apa yang sering atau kita baca? Ya enggak, orang udah bisa sih. Jadi kalau orang udah bisa baca tuh nggak perlu baca, Pak. Anehnya begitu. Ngapain kita kemudian sekolah tinggi-tinggi kalau nggak sering baca buku? Ngapain kita belajar baca Quran kalau kemudian kita jarang baca Quran? Ini kan ketahuan orang-orang dulu, ibu bapak kita jarang baca Quran, kenapa nggak bisa baca Quran? Susah baca Qurannya.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah, ketika kita ngomong ini Islam pengen maju, maka mau tidak mau pintu ilmu itu ya baca. Kayaknya dulu ada seorang guru saya bilang gini, wala tamutunna illa wa antum katibun. Jangan pernah engkau mati kecuali engkau sudah menulis sesuatu. Kan biasanya kalau hari Jumat mah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Guru saya bilang wala tamutunna illa wa antum katibun. Jangan pernah engkau mati kecuali engkau punya peninggalan penulisan. Dan begitulah dulu generasi-generasi awal gimana Islam maju. Sampai sekarang Pak, hasanah-hasanah Islam itu masih bisa kita dapati, baik dari sisi yang sifatnya pendalaman agama maupun dari yang lain-lainnya. Tapi kemudian mandek, lalu kemudian orang-orang Eropa menerjemahkan buku-buku dari Muslim, lalu kemudian mereka kemudian mengkaji dan seterusnya. Apa kata Allah katanya? Wa'iddu, bersiap-siaplah kalian, persiapkanlah oleh kalian, lahum. Wa'iddu, dan siapkanlah oleh kalian, lahum, akan menghadapi mereka. Mereka kalau konteks tadi ya orang-orang musyrik. Kalau dalam perang tentunya mempersiapkan ya senjata. Persiapkanlah oleh kalian, lahum, menghadapi mereka, mastata'tum, apa saja yang kalian mampu. Min kuwatin, minnya min bayaniyah, bukan dari, tapi yaitu. Min kuwatin, yaitu kekuatan. Wa min ribatil khail, pasukan berkuda. Tapi sebagian sekarang kita bukan salah ya, kadang-kadang suka lucu saya tuh. Zaman sekarang karena ada hadis, sunnah orang belajar memanah, belajar berenang. Sekarang kadang-kadang di masjid ada belajar memanah juga, Pak. Oh, sekarang udah tinggal pencet doang belajarnya. Kalau mau perang, nggak perlu pakai panah Pak sekarang mah. Tapi karena memahami ajaran dengan teks, lalu kemudian tidak berkembang. Bukan salah ya. Di masjid dibuka belajar memanah. Kalau saya mah agak lucu-lucu gitu. Sekarang tuh bukan belajar memanah kali. Belajar gimana membuat nuklir macam-macam. Mana sekarang kita perang pakai panah, belum pakai panah udah mati duluan. Zaman itu ya, zaman itu. Makanya kalau kata hadis Nabi, lah anak kalian itu ajarkanlah berpanah, berenang. Itu dalam konteks itu. Sekarang mana anak kita kalau bisa belajar yang betul-betul. Kalau belajar mana sekarang perang kita lawan orang-orang yang nun jauh di sana, belum mana udah mati duluan kitanya. Nggak sebanding panah dengan pencet knop sekarang mah. Manahnya juga orang udah nggak ada, yang ada senjatanya yang nyampe ke kita. Jadi kadang-kadang mempelajari teks itu ya banyak yang masih kontekstual, tidak kemudian ruhnya apa sih sebetulnya. Rasulullah pada saat itu mengatakan begitu. Tapi kalau buat anak-anak belajar mana nggak apa-apa juga. Maksudnya agak aneh aja kalau mau perang masih belajar panah gitu. Maka persiapkanlah oleh kalian min kuwatin, kekuatan full, yang kalian bisa mampu. Maka kalau dalam peperangan dalam sejarah Islam, maka Nabi itu tidak mempersiapkan apa-apa, tidak seperti zaman sekarang negara yang menyiapkannya, Pak. Jatah perang dan seterusnya. Pada saat zaman Rasulullah, maka peperangan itu ya udunan. Siapa yang punya uang, ya bekal, siapa yang punya kuda, siapa yang punya macam-macam. Pada saat itu. Jadi ada yang punya baju perang, dia tidak ikut perang, dikasih pinjam baju perangnya. Yang punya kuda. Makanya kalau dulu pada zaman Rasulullah, orang-orang miskin itu kalau ingin berperang susah, karena mereka jadi beban nantinya, harus pada bawa bekal. Makanya kemudian ada Al-Anfal. Jadi kalau orang berperang itu ya logistiknya besar, dibawa semua pada saat itu.
ya kuda, ya unta, macam-macam. Peperangan yang panjang misalnya mereka mempersiapkan dengan bekal-bekal yang ya dibawa onta dan seterusnya. Gitu. Min ribatil khail, dan persiapkan juga selain kekuatan juga pasukan-pasukan berkuda. Pada saat itu tuh orang dianggap gagah seperti Sayyidina Umar, itu orang-orang yang punya keahlian naik kuda, sambil naik kuda itu sambil memanah. Itu Sayyidina Umar tuh ditakuti, itu punya keahlian seperti itu. Jadi naik kuda, makanya karena ada hadis kita disunahkan belajar kuda. Belajar kuda maksudnya belajar naik kuda gitu, bukan belajar mau kuda. Belajar naik kuda sunnah. Cuma sekarang mau perang nggak pakai kuda kali. Kita belajar naik kuda buat apa? Jadi atlet naik kuda. Bukan untuk perang. Itu namanya memahami teks dengan kontekstual, dengan keadaan sekarang, agar kemudian ruhnya bisa kita dapati. Orang muslim sekarang itu harus mempersiapkan diri betul-betul, karena peperangan tidak pernah berhenti. Dan sekarang peperangan bukan fisik semata, Pak. Ideologi, pemikiran sangat luar biasa sekarang, dengan medsos yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang kebenaran itu kalau disepakati rame-rame dengan tanda jempol, bisa kebenaran itu, walaupun belum tentu benar. Nanti kalau kalian sudah siap dengan kekuatan pasukan berkuda, jadi kalau pasukan berkuda pada saat zaman Rasul adalah pasukan elitnya. Dalam perang Uhud, baginda Rasulullah SAW mengalami kekalahan, itu salah satunya adalah pasukan berkuda. Orang-orang musyrik Mekah yang diketuai oleh Amr bin As, yang mengintai pasukan baginda Rasulullah di puncak Uhud. Ketika turun diserang langsung dengan pasukan kuda, dan di bawah langsung dipanah, kocar kacir pasukan muslim pada saat itu. Jadi pada saat itu orang yang namanya punya kemampuan luar biasa adalah orang yang punya kemampuan naik kuda, memanah, dan seterusnya. Nanti kalau kalian sudah siap semua, maka turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Jadi berperang harus betul-betul bersiap-siap, jangan perangnya bunuh diri, tidak ada persiapan apapun. Maka kalau engkau sudah siap dengan kekuatan, bahkan dengan ribatil khail, mereka akan turhibuna bihi. Maka kalian akan membuat takut dengan kekuatan itu aduwallah, musuh-musuhnya Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian, wa akharina min dunihim. Jadi marwah orang muslim itu kalau sekarang ingin dibangun, ya kita harus betul-betul belajar. Anak-anak kita wariskan belajar. Jangan terlalu sibuk dengan atribut-atribut agama. Belajar, belajar. Sekemampuan mas tatotum, gimana anak kita mampu. Kalau bisa sampai puncak belajar, ya selesain sampai puncak-puncaknya belajar. Apa saja bidangnya. Karena memang sudah digariskan oleh Allah, sa'yun kita semua itu berbeda-beda, dan itu motivasi agama. Jangan semuanya pengen jadi ustadz kiai, ntar saingan sama saya repot jadinya. Masing-masing kita punya keahlian masing-masing, tapi satu visinya seperti kita tawaf, muter kita rame-rame tapi muterin kalimatillah. Jangan takut anak kita misalnya belajar dalam bahasa sekarang itu, belajar ilmu yang bukan agama, dan tidak ada ilmu itu tidak agama, semuanya ilmu itu agama. Kenapa dikatakan ilmu itu semuanya agama? Ya sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana orang yang berilmu itu kemudian mengoptimalkan, menggunakan keilmuannya untuk keuntungan agama, bukan keuntungan semata dirinya, untuk kemanusiaan, untuk kemuliaan, dan seterusnya. Nggak usah takut anak-anak kita kemudian tidak begitu dengan agama, asal mereka mau belajar betul-betul. Bapak-bapak juga dari dulu begitu, ntar baru udah tua ke masjid.
Enggak nyindir, beneran. Gitu Pak, persiapan itu semua. Mudah-mudahan dengan anak-anak generasi kita, generasi muslim punya ilmu yang bagus-bagus, akan mengangkat kemuliaan secara personal dan juga mengangkat kemuliaan secara komunitas. Muslim. Masa sih kalau orang muslim sih gitu. Kayaknya jangan terlalu berprasangka buruk dengan sesama muslim. Selama dia muslim, yuk kita sama-sama membangun negeri ini, membangun dunia ini, apapun aktivitas kita. La ta'lamunahum, kalian tidak tahu tentang mereka, tentang kemampuan, kekuatan mereka, maka kalian harus bersiap-siap. Orang-orang musyrik Mekah itu gimana kasak kusuknya dengan orang-orang Yahudi di Madinah agar menjadi pengkhianat, agar menjadi mata-mata bagi Rasulullah, berita-berita sampai kepada orang musyrik. Kalian itu tidak mengetahui bagaimana persiapan mereka, maka kalian pun harus bersiap-siap dalam konteks kalau dianggap dunia ini menjadi peperangan. Tapi bukan peperangan dalam konteks kasar, tapi persiapkan. Kalau zaman Rasulullah ya seperti itu. Allah ya'lamuhum, tapi ingat, jangan kau takut betul. Allah mau tahu betul. Allahu, dan bermula Allah ya'lamu, dia Allah mengetahui kepada mereka bagaimana kekuatan mereka. Dan nampaknya kemudian surat Al-Anfal ini ketika Rasulullah kemudian masih sedikit ratusan lalu melawan 1000, Allah kemudian membuat rekayasa. Dalam pandangan orang-orang musyrik Mekah itu kok umat Islam banyak benar, sehingga kemudian ada rasa gemetar. Dan itu faktanya begitu, dalam surat Al-Anfal diceritakan. Jika kita sudah maksimal mengoptimalkan kesungguhan kita, maka pasti pertolongan Allah itu akan datang. Yang paling pas barangkali dengan orang Indonesia, bambu runcing, lalu kemudian dengan itu ketika Allah punya kekuasaan, punya kemampuan, ingin menolong, maka selesai Pak. Asal kita bersiap-siap betul dengan kemampuan diri kita. Dan jangan takut untuk kemuliaan agama ini. Apa saja kita menyekolahkan anak-anak agar kita punya keinginan generasi yang lebih baik dan seterusnya. Apa saja yang kita keluarkan untuk kemuliaan secara personal orang muslim, lalu kemudian karena banyak personal muslim itu yang bagus, maka kemudian menjadi komunitas muslim, kemudian jadi mulia Islam ini. Jangan pernah takut mengeluarkan harta untuk pinternya anak-anak kita itu. Sehingga kata Allah, wa ma tunfiqu min syai'in fisabilillah, maka apa saja yang kalian keluarkan, nanti bahasanya infak. Tunfikuna akar katanya dari kata nafako, keluar. Infak itu mana asalnya adalah khoroja Pak, keluar. Jadi kalau infak mengeluarkan, kayaknya kalau bapak-bapak suka nafkah, itu ada sesuatu yang bapak keluarkan, nafkah. Infak. Kalau sodakoh karena kekuatan percaya betul dengan janji Allah, sehingga kita tergerak mengeluarkan sesuatu untuk Allah atau untuk agama Allah, namanya sodakoh, dari kata sodakoh. Tasdik, pembenaran bahwa Allah mengatakan kalau bersodakoh ini gini, kemudian masuk ke dalam hati kita tentang janji-janji Allah, lalu kemudian kita punya keberanian mengeluarkan. Nah, itu namanya sodakoh. Nanti dalam bahasa fikih barulah dibahas sodakoh, infak tuh jadinya sunnah, yang wajib tuh zakat dan seterusnya. Paling minimal zakat. Zakat tuh pengeluaran bukan yang wajib sebetulnya, itu minimalis. Untuk apa? Kata zakat itu dari kata bersih. Emang kenapa ketika zakat? Kita membersihkan sifat bakhil dalam diri kita. Jadi kalau orang sudah tidak berzakat itu namanya udah bakhilun, buntut kasir, atau orang Betawi pantat kuning, pelit. Cuma kemudian dalam fikih kemudian bergeser Pak. Jadi kalau zakat itu akar katanya dari zakah, maka ada zakiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jadi orang mengeluarkan zakat itu sebetulnya itu adalah paling minimal yang dia keluarkan. Kalau enggak keluar, maka dia masuk tuh bahilnya dalam diri dia, sehingga dia tidak membersihkan batinnya. Beda motivasi infak, motivasi sodako beda.
Kalau zakat mau karena memang tadi dalam diri kita sama Allah diberi sifat yang semua orang diberikan sifat khawatir. Kulikal insanu qatura. Manusia itu diberikan oleh Allah sifat qatur. Nanti terjemahan Indonesia qatur itu khawatir. Tapi terjemahan Depak kemudian menjadi bahil, pelit. Karena dengan khawatir itu kemudian dia tidak berani mengeluarkan. Aduh nanti gimana ya, nanti gimana ya. Gitu. Jadi bahasa-bahasa Quran itu semuanya ada makna dalam-dalamnya dan begitulah bahasa Arab. Jadi tidak bisa kita mempelajari Quran hanya dengan terjemah, agak susah Pak. Harus ada yang memberikan masukan-masukan terutama dalam kosakata. Wama dan apa saja, ma itu isim mausul, apa saja tunfikuna yang kalian infakkan, kalian keluarkan min syai'in dari sesuatu fi sabilillah di jalan Allah. Nanti baru alih tafsir ayat fil khairat dalam kebaikan kemanusiaan dan seterusnya. Itu semua sabilillah, jalan Allah. Cuma kita udah asumsi lagi kalau sabilillah perang. Kalau udah sabilillah, mana asal sabil itu jalan, sabilillah jalan Allah apa aja. Jadi apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah, ilaikum wa antum la tudlamun, Allah akan membalasnya. Tidak akan mungkin Allah mendolimi. Ketika orang menolong agama Allah secara personal untuk mencerdaskan zaman sekarang anak-anak kita, semuanya akan diganti oleh Allah. Dengan kebanggaan diri kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses, orang baik. Ada karya mereka. Orang tua kemudian jadi bangga. Itu baru dari sisi ruhaninya. Belum yang lain-lainnya. Pasti Allah balas. Tidak mungkin Allah itu membiarkan amal kita. Makanya kalau dalam bahasa ilmu tasawuf, amal itu tidak perlu diperlihatkan, Bu. Nggak penting. Karena Allah tuh apapun kebaikan yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah. Dan la tudlamun. Tidak ada orang berbuat kebaikan karena nggak ada yang tahu kemudian Allah diem aja, nggak ada. Walaupun kita bekerja melakukan kebaikan apa saja tanpa orang tahu, pasti Allah akan membalasnya. Jadi nggak perlu selfie kalau berbuat baik. Nggak ada gunanya. Kecuali Allahnya kadang-kadang kali kalau tahu orang baru dicatat gitu, baru kita perlu selfie. Tidak ada perlunya, karena udah menjadi kepastian dalam akidah orang Muslim dalam Al-Quran, apa saja yang dilakukan oleh seseorang berupa kebaikan, maka Allah akan membalasnya. Banyak ayat-ayatnya Pak, bertebaran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Orang yang berbuat kebaikan walaupun darah sebesar semut hitam, bagian lagi mengatakan sebesar biji sawi, paling kecil lah bagian tertentu, ya roh, kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan kepada kita semua. Jadi nggak perlu kemudian orang tahu bahwa kita itu orang soleh, nggak perlu Pak. Nggak penting lah, bukan nggak perlu, ya nggak penting. Sehingga kalau dalam beragama itu ya sebetulnya ya urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan punya banyak karya, walaupun orang nggak tahu nggak masalah. Wong Allah nggak pernah, kalau bahasa kita Allah nggak pernah tidur. Kalau Allah tidur mah repot. Wa antum la tudlamun, kalian itu tidak akan didolimi. Maksudnya didolimi di sini Allah tidak akan kita bekerja banyak tapi kemudian tidak memperoleh apa-apa, tidak ada. Ketika kita bekerja, apapun itu yang kita garap pasti akan ada hasilnya. Wa in janahu, dan jika mereka orang-orang musyrik Mekah lisalmi, condong kepada keselamatan, salam akar katanya dari kata salima. Wa in janahu, dan jika mereka condong lisalmi, untuk perdamaian, keselamatan, kebaikan, fajnalaha, maka engkau juga Muhammad harus bantu mereka. Jangan, wah ini mah kayaknya nggak beres, dia mah kayaknya ada maunya nih, deket-deketin. Dan beberapa kali Rasulullah SAW itu dihianati oleh orang Mekah. Tapi kemudian Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Muhammad untuk selalu menjaga. Kalau memang mereka punya niat kebaikan, dorong mereka, bantu mereka, sepakati. Kalau nanti ya terserah aja
baru kemudian watawakal Allah. Jangan karena kita punya prasangka kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Jadi Islam itu apapun bahasanya, bahkan kata kita juga setiap sholat Allahumma antas salam wa minkas salam, Islam itu ya salam. Islam sama akar katanya dari kata salam. Orang yang selalu memberikan perkat umat, memberi kedamaian, ketenangan, kebaikan, lomba-lomba. Tidak ada satupun muatan Islam yang kemudian menjadi kerusuhan dan seterusnya. Pasti itu sudah penyimpangan. Apa yang kita berdoa minta ampun pada orang, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu kan kecintaan kita kepada manusia. Ya Allah, ampuni orang-orang muslim. Masa kitanya galak mulu? Kalau tiap pagi kita doain orang tapi kemudian kita galak, memberi kasar dan seterusnya, kan aneh. Allahumma antas salam, kalau habis sholat, wa antas salam, dan kemudian terus jalan, Allahumma antas salam wa minkas salam, Allah engkau itu anta as-salam. Maka kalau ada orang musyrik Mekah ada condong untuk membuat kedamaian, maka bantu dia, engkau juga lakukan, terima, wa tawakkal Allah, dan setelah itu tawakal pada Allah. Jangan pernah khawatir dihianati dan seterusnya, karena semuanya ada catatannya. Innahu huwas samiul alim, dan Allah itu as-sami'. Sudah maklum lah kita sami, mendengar. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir di alam dunia ini. Allah yang kita sembah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat dan seterusnya. Wa in yuridu, dan jika mereka bermaksud ayahda'uka, menipu engkau Muhammad, enggak usah khawatir, enggak usah bersedih. Fa inna hasbakallah, maka Allah yang akan mencukupimu. Biarkan mereka berkhianat dan seterusnya, mereka akan memetik hasilnya. Sehingga kata hasbunallah ini menjadi kata yang kalau dalam bahasa para ulama tasawuf banyak kata yang sering-sering diulang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita bekerja dulu, setelah itu cukup Allah. Jangan baca hasbunallah nggak ngapa-ngapain. Hasbunallah apa yang mau diituin? Kita udah bekerja maksimal, serahkan pada Allah, apapun hasilnya Allah biarin yang membuat segala sesuatunya. Huwa, dia Allah adalah alladzi ayyadaka, dialah Allah yang akan menguatkan engkau Muhammad. Walaupun kau dihianati dan seterusnya, faktanya engkau selalu dalam pertolongan Allah. Dialah Allah yang akan menguatkan engkau binasrihi, dengan pertolongannya, wa bil mu'minina, dan begitu juga dengan orang-orang beriman. Baru kemudian apa poinnya ketika kemudian kita untuk kemajuan Islam, wa allafa baina qulubihim, nanti Allah kemudian melembutkan hati-hati orang muslim sama muslim. Dalam sejarah ikhwah, saudara persaudaraan yang paling luar biasa itu adalah zaman Rasulullah ketika mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansar. Wa allafa baina qulubihim, dilembutkan oleh Allah hati-hati kita. Sebab kalau orang ingin berbuat baik, engkau Muhammad lau anfaqta, kalau saja engkau berinfak, ma fil ardi jami'an, semuanya yang ada di bumi ini, agar orang condong kepadamu Muhammad, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu melembutkan orang. Sogok macam-macam kalau dalam bahasa Quran ya, tapi yang melembutkan hati orang, walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang akan melembutkan, yang akan menolong hati-hati mereka. Innahu azizun hakim. Jadi kelembutan kita semua yang Allah lembutkan akan membuat ke-Islam ini kemudian menjadi punya marwah besar. Sama-sama kita semua untuk jangan punya asumsi untuk Islam besar itu dari sisi yang lainnya. Tapi dalam catatan sejarah, Islam meraih kemajuan luar biasa karena cinta kepada ilmu. Itu yang harus kita bangun bersama-sama. Jangan hal-hal yang lain yang kemudian menjadi sesuatu yang kurang pas dalam sejarah. Jadi sama-sama kita punya putra-putra, punya cucu-cucu, mereka mau belajar, dorong terus sampai maksimal.
supaya mereka mempunyai keahlian yang kemudian untuk kemuliaan Islam. Itu barangkali para bapak dan ibu sekalian pada pagi ini, mudah-mudahan dengan pada pagi ini surat Al-Anfal selesai. Nanti kita pertemuan selanjutnya, nanti surat apa ya terserah panitia. Setelah masjid ini, untuk saya punya buku, sebetulnya buku tafakuh. Pengen itu bagaimana Al-Quran menceritakan tentang dakwah awal, ayat-ayatnya di Mekah, lalu kemudian ketika Rasulullah di Madinah, ayat-ayat apa yang keluar. Karena itu banyak sekali hal-hal yang penting, Pak, dari sisi turunnya gitu. Dakwah itu awalnya bagaimana Rasulullah. Karena sekarang kita dakwah juga kadang-kadang sudah mulai sudah mulai agak bergeser dari rancangan rencana Allah untuk berdakwah. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Ada sesuatu yang dibicarakan ibu-ibu, mumpung 17 Agustus hari kemerdekaan, merdeka. Bismillah. Silakan Pak Azhar. Kan kuliah al-kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum lakum dinukum waliyadin, gitu kan. Kuncinya kan situ. Kemudian ya lakum dinukum waliyadin ya itu juga sering dibawa oleh Gus Dur ya. Sebetulnya perang agama itu membela diri atau berdakwah. Ini juga dalam sejarah juga kita itu harus mengislamkan orang lain, yes, kecuali mungkin kalau anak istri ya mestilah ya. Tapi orang lain harus kita islamkan juga. Atau kita hanya sekadar membela diri. Kalau ada orang lain menghalangi keislaman kita, perang pun jadi kan gitu. Sebetulnya oke lah kalau kita bilang sejarah membuktikan bahwa perang itu adalah sesudah Nabi itu perang agama gitu ya. Nabi meninggal langsung ya Khawarij segala macam karena agama kan. Memaksakan keyakinannya ya, supaya orang lain berkeyakinan ya, seperti dia. Nah ini ya, yang ngerti. Sekarang ini kan orang maunya hak asasi manusia. Agamamu lah gitu. Ya. Jadi mana yang benar nih cara kita bermasyarakat? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, agama itu adalah keyakinan. Orang dipaksa untuk meyakini sesuatu itu kalau dia tidak bahasa kita gitu ya. Kalau tidak dapat hidayah, yang ada malah berantem, Pak. Keyakinan tuh. Jadi keyakinan adalah agama itu keyakinan, itu poin pertamanya. Dalam sejarah kemudian baginda Rasulullah dan umat Islam pada saat itu ada peperangan. Kalau kita batasi dulu zaman Rasulullah, peperangan yang terjadi adalah mempertahankan negeri dalam berdakwah, yaitu Madinah. Motivasi awal orang musyrik Mekah bukan tentang Madinah, tetapi Muhammad menyiarkan ajaran baru. Maka kemudian terjadilah persekutuan antara orang-orang musyrik, kabilah-kabilah dan seterusnya menyerang baginda Rasulullah. Itu kalau dalam zaman Rasulullah. Nah kemudian kalau zaman sahabat dan seterusnya kemari, peperangan yang terjadi memang pada saat itu dunia itu memang tidak ada batas negeri, Pak. Siapa yang punya kekuatan perang yang besar, dia akan menyerang pada saat itu, Pak. Maka kemudian lahir PBB. Kemudian ada state, ada batas-batas negara. Ini kalau zaman dulu kita sebesar begini, kayaknya habis Brunei itu, Pak. Karena belum ada aturan. Dulu aturannya adalah siapa yang punya kekuatan tentara besar, maka dia akan menyerang negeri yang dia kehendaki. Dan itulah yang kemudian terjadi pada saat Islam. Ada Eropa, Romawi dan seterusnya. Kalau kita enggak menyerang, maka kita akan diserang. Zaman itu, pada saat itu. Jadi negara dunia ini belum tertata rapi seperti sekarang. Sekarang negeri kecil ya aman-aman aja, Pak, nggak bakalan diserang oleh negara besar. Banyaklah walaupun kadang-kadang ada sesuatu yang berbeda. Tapi zaman dulu begitu.
Maka kemudian itulah yang terjadi dalam sejarah peperangan. Jadi kondisi pada saat itu dunia ini tidak ada batas negara. Yang membatasi dia adalah kekuatan pasukan perang. Ketika dia, makanya kita di Indonesia ada, kalau betul itu Majapahit dan semua punya kekuatan perang yang besar, sehingga dia kemudian menaklukkan negeri. Nah itu dalam konteks sejarah sahabat dan tabiin dan seterusnya. Tapi baginda Rasulullah itu tidak ada satupun yang sifatnya menguasai, dia mempertahankan diri karena di perang itu. Jadi yang terjadi peperangan ini, maka ketika kemudian terjadi peperangan, maka konstelasi persaingannya kalau besar Pak, macam-macam efek-efek dari peperangan itu. Jadi kalau lakum dinukum waliyadin itu memang mestinya begitu Pak. Ya orang silakan saja berkeyakinan berbeda-beda. Tidak ada sebetulnya orang harus mengislamkan orang lain, tapi memberikan informasi tentang Islam wajib bagi seorang muslim. Kita tinggal di mana, lalu kemudian orang bergaul dengan kita harus memberikan informasi tentang Islam, bukan tentang informasinya Pak, dari sikap, dari macam-macam. Itulah dakwah kita. Ini sekarang kalau dakwah dengan sikap kitanya kadang-kadang nggak pede Pak. Kitanya bangor. Gimana kemudian kita mau dakwah sama orang, sehingga kemudian bergeser dakwah itu jadi ngomong. Just pakai si orang, kalau nggak Islam neraka macam-macam, udah sebetulnya bergeser itu. Jadi orang kalau dalam zaman Rasulullah dakwah itu adalah, kalau dalam ilmu tasawuf namanya dakwatul bilhal, dengan kelakuan kita. Kita nggak perlu ngomong banyak lah tentang kebersihan, tapi lihat orang muslim tuh. Sekarang kita ngomong kebersihan orang muslim, ada itu ada tulisan an-nadhafatu minal iman, gede benar, sampahnya di bawah banyak benar Pak. Kadang-kadang aneh juga orang muslim. Gitu. Itu pergeseran-pergeseran ini yang kemudian kalau kira-kira kurang-kurang jeli itu menjadi sebuah keyakinan yang kadang-kadang bisa merusak. Kalau dalam bahasa agama kita, Islam itu mestinya kedamaian. Dan faktanya begitu. Jadi barangkali dakwah itu yang paling besar kalau dalam pandangan para ulama adalah dakwatul bilhal. Kalau kita ada di negara lain yang mayoritas orang non muslim, kita dakwah ngomong Islam nggak mungkin, tapi kita bisa praktekkan dengan diri kita. Bagaimana kebersihan, bagaimana kesantunan kita. Masa kita di negara orang lain megang mic ngomong ini Islam, dikejar-kejar sama orang. Itu barangkali Bapak sekalian. Jadi memang secara menyeluruh bahwa Islam itu mestinya kedamaian. Lalu kemudian dakwah bergeser menjadi seolah-olah penekanan orang-orang muslim dan seterusnya, itu mah dalam proses sejarahan barangkali kalau itu dianggap proses sejarahan. Iya betul. Iya betul. Kita merasa begitu Islam ya karena kitanya di Indonesia mayoritas muslim Pak. Tapi kalau di Eropa mungkin ada juga orang-orang yang keras begitu cara beragama, ada juga Pak. Iya betul. Jadi saya kira bahwa Bapak sekalian beragama itu mestinya tadi keyakinan itu kita serahkan pada masing-masing, tapi kita tetap membawa panji-panji agama Islam itu dalam sisi akhlak. Jadi kalau bahasa para sahabat itu begini bahasanya Pak, Ishadu bi anna muslimin, saksikan oleh kalian saya ini orang muslim nih. Kalau kalian ingin lihat adil, lihat saya nih. Lihat saya, lihat sahabat begitu maksudnya. Kalau kalian ingin lihat bagaimana hidup itu, lihat saya, lihat kami orang komunitas muslim. Sehingga sahabat tuh ngomongin selalu begitu Pak, Ishadu bi anna muslimin, saksikan oleh kalian saya ini orang muslim. Kalau pengen jujur kalian belajar dengan saya. Sehingga dalam kenyataan, dalam sejarah Bapak-Bapak sekalian, maaf ya, orang Yahudi, orang Nasrani ketika dia kemudian punya masalah, dia lebih suka dihukumi oleh Rasulullah. Karena sifat adilnya tidak pernah mengenal orang agama dan seterusnya. Keadilan itu mestinya begitu. Dan kita beragama ya sudah mulai bergeser. Apalagi sekarang cara berdakwah. Itu barangkali Pak. Ada lagi? Ada. Oh iya, silakan Bapak. Duduk aja Pak. Takut berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kangen, Pak. Saya harus dekat, saya kangen. Saya tidak ingin bertanya, saya takut. Saya berdiri gini udah takut, Bapak. Takut salah. Takut tidak berkenan. Ada takut mungkin diri saya melihat yang lebih luas lagi. Takut kebaikan atas Allah. Takut kebaikan atas Al-Quran, hadis, takwa dan iman dan dosa. Itu ketakutan atas kebaikan. Takut atas yang tidak baik adalah kelaknatan, maksiat, keburukan dan kedajalan. Tapi ada takut yang sangat alami, adanya bencana alam, takut adanya banjir, takut adanya longsor, takut ada gempa bumi dan tsunami. Taruhannya adalah nyawa. Ini ada satu lagi yang sangat ironis buat kita bersama sebagai manusia. Takut kepada istri. Banyak orang mengatakan mak lampir. Saya tidak mengatakan itu loh. Banyak orang mengatakan mak lampir. Saya takut dengan istri saya. Namanya ikatan suami takut istri. Itu ada, Pak. Itu ada. Karena tidak ingin membina dan tidak ada tahu, dan mereka tidak tahu penugasan yang sebenarnya. Suami itu tugasnya apa? Kepala rumah tangga. Istri tugasnya apa? Ya, ibu rumah tangga. Beda, penugasannya beda. Tapi kenapa ini terjadi perselisihan paham? Dan mereka terjadi akhirnya perselisihan yang lebih dan sebagainya atas perceraian yang disepakati bersama. Tidak melihat dampaknya terhadap anak-anaknya. Bahkan ada lagi, Pak, terjadi KDRT tanpa berpikir panjang. Akibatnya ini apa? Yang saya tanyakan, Pak, ada nggak batasan-batasan takut? Terima kasih. Makasih, Pak. Takut dan cinta itu bukan angka. Suka ada orang ngomong gini, jangan takut sama istri, musyrik gitu. Atau cinta itu harus pada Allah, sehingga kemudian menjanjikan istrinya. Oh, salah juga, Pak. Cinta itu bukan satu, bukan angka satu. Dia bisa berbagi. Jadi nggak ada cinta itu, kita bisa mencintai Allah, kita bisa mencintai ibu, bisa mencintai anak. Dan itu tidak akan bertengkar. Makanya pernah dalam beberapa taklim saya bilang, cinta kepada Allah itu menjadi prioritas kapan? Ketika ada tarik menarik, Pak. Ada keinginan misalkan personal menarik kita kepada dosa. Ada kemudian Allah yang menggiring kita kepada kebaikan. Tunduk yang mana? Jadi kalau cinta mau bukan kemudian kalau kita cinta Allah tidak cinta istri. Tidak. Bisa kita cinta Allah. Baginda Rasulullah pun begitu. Jadi cinta itu sebetulnya ya tidak ada batasannya, Pak. Jangan pernah takut untuk mencintai istri. Karena khawatir nanti tidak cinta Allah. Nggak mungkin, Pak. Cintai istri dengan sebagaimana mestinya. Dan kita juga akan bisa mencintai Allah dengan sebagaimana mestinya. Makanya dalam bahasa Arab itu ada perbedaan tuh, Pak. Cinta itu ada khosyah tadi itu, ada hubun. Ada cinta yang motivasinya syahwat, ada ya cinta karena tadi ketakutan, macam-macam lah motivasinya. Dan pembahasan begitu agak dalam itu kalau ilmu tasawuf, karena memang tentang kecintaannya. Ya, mawaddah, bukan cinta, keinginan untuk sepakat, untuk kita melanggengkan akad ini sampai kita menutup mata. Mawaddah namanya. Cuma kemudian karena sering terjemahan jadi mawadah itu cinta, bukan mawadah itu. Itu barangkali, Pak, mungkin agak kurang tepat, ya begitulah adanya. Mohon maaf, kita tutup dengan Ummul Quran. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, jangan pernah malu untuk dibilang takut sama istri. Kalau takut karena istri itu karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.